الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء سمعت به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Betul, halaman 48 hadis 49. Sudah. وعن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت وجهها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه مسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الوجع اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم القيامة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis-hadis Imam Bukhari, kumpulan Al-Imam Abi Jamrah 700 hadis sahih. Sudah sampai ke hadis 49 dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata langsung meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan." Ajarkan aku doa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dipakai di akhir tasyahud akhir. Di dalam tasyahud sebagian ulama membolehkan di dalam sujud terakhir sebelum salam. Dan doa ini doa minta ampunan seperti sayyidul istighfar. Doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa meminta pengakuan, pernyataan kita berdosa, mengakui kesalahan kita, menyesali perbuatan kita, kezaliman kita, perbuatan dosa yang banyak kita, yang besar kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui tidak ada pengampun dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bersamaan dengan doa sayyidul istighfar. Tapi di sini ada sebab-sebab. Pernah Rasul Sayyidina Bilal bin Rabah, hamba sahaya kulit hitam, diejek-ejek di depan orang-orang kulit putih, bangsawan orang-orang Quraisy. Sayyidina Abu Bakar dengan mereka teman. Sayyidina Abu Bakar dengan orang-orang bangsawan Quraisy duduk-duduk, dia ejek-ejek Bilal bin Rabah, sahabat setia Rasulullah, muazzin Rasulullah. Dia ejek-ejek bahwa Anda kulit hitam, Anda pendatang,
yang berkuasa di sini adalah Quraisy dan perang yang memenangkan adalah orang Quraisy. Sayyidina Abu Bakar nggak bisa membela, ketawa, diam saja, tidak membela saudaranya orang Muslim. Dan Bilal sakit hati waktu itu, minta pertolongan dengan siapa? Nggak ada yang bela, diketawain kalau gitu. Maka Bilal pulang, nangis, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku dipermalukan di depan orang-orang Quraisy. Sedangkan Abu Bakar di situ ada dan tidak berkata apapun, tidak bela aku. Nah, ini di sini hadis Rasulullah SAW. Apabila ada saudara kita Muslim dipermalukan atau dianiaya oleh orang zalim, orang-orang non-Islam, kita harus bela. Kita harus bela. Nanti dipertanyakan kepada Rasulullah di hari kiamat, kenapa engkau enggak bela dia? Marah Rasulullah, panggil Abu Bakar. Panggil Abu Bakar. Kenapa engkau waktu bila mengadu kepadaku, dia bertolak-tolakkan, dihina dan lain-lain, engkau di situ ada? Iya ada. Kenapa engkau enggak bela dia? Ini teman-temanku, ini bangsaku, bangsawan Quraisy, orang-orang tentoran Quraisy. Engkau minta maaf sama Bila, kata Rasulullah. Gengsi. Orang kan manusia tidak ada gengsi. Engkau minta maaf sama Bila. Kalau engkau tidak dimaafkan sama Bila, aku enggak berani memaafkan. Dengan kerendahan saya Abu Bakar minta maaf kepada Bila. Bila maafkan dia. Diajarin ini doa. Diajarkan oleh Rasulullah ini doa. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku menganiaya diriku. Ya. Zulman katsiran, suatu kezaliman yang besar. Meremehkan saudara Muslim dan tidak membela kepada orang Muslim. Pahamannya? Kita sekarang bahan orang Muslim diterima, orang kafir puji-puji. Betul nggak? Betul. Ulama caci maki nggak ada yang bela. Habaib caci maki nggak ada yang bela. Gilirannya dibelain semua. Nah ini Sayyidina Abu Bakar diajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah aku berzalim kepada diriku sendiri, aku aniaya diriku. Zulman katsira, kezaliman yang banyak, bukan kecil ini. Membela saudara Muslim yang dianiaya, yang dipermalukan, yang ditertawakan, yang dihina, yang dinista. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa hanya Engkau ya Allah. Waghfirli maghfiratan min indika, ampunilah aku ampunan dari sisimu ya Allah langsung. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan ampunilah aku, kasihanilah aku ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pengampun dan maha penyayang. Dari waktu itu Sayyidina Abu Bakar taubat. Sekali lagi aku enggak berani katanya, kalau ada sesuatu orang Muslim dianiaya, aku nomor satu yang bela. Itu pelajaran. Padahal Sayyidina Abu Bakar teman Rasulullah, mendamping Rasulullah. Tapi kalau yang hak ngomong, paham nggak? Yang hak dibela, yang hina orang rendah bila dibela. Bahwa walaupun Abu Bakar bangsawan, walaupun dicalon khalifah, Allahumma sholli wa sallim. Didikan Rasulullah SAW. Kau harus bela saudara Muslim, seagama, seiman, dianiaya, dihina, dizalimi, kau bela. Kalau engkau tidak bela, nanti ada hadisnya, di hari kiamat akan ditanya, kenapa engkau lihat saudara Muslim dianiaya, engkau tidak bela? Ini lihat persatuan kuat antara umat Islam diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, minta maaf sama orang tersebut. Malu orang bangsawan minta maaf sama orang budak. Tapi siapa Abu Bakar? Abu Bakar orang rendah. Ya, orang rendah diminta maaf sampai dipeluk. Dan disitulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nah ini perlu buat kita, walaupun kita tidak mempunyai dosa seperti itu, tapi kita ngaku kalau kita berdosa.
Kata-katanya zalamtu nafsi. Ya Allah, aku berbuat dosa terhadap diriku, aku aniaya diriku sendiri. Wa amiltu su'an, aku berbuat salah, menyesali perbuatan, pengakuan penyesalan. Ya. Dan aku tahu yang mengampuni dosa hanya Engkau ya Allah. Dan terakhir aku minta ampunan dari kesalahanku ini, ya, sehingga Allah mengampuni dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang menyesali, yang mengakui, yang meminta ampun, minta maaf kepada orangnya, diridhai oleh Bilal, dipersatukan oleh Rasulullah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi nanti timbul nafsu untuk membalas dendam, bahkan menjadi kawan persaudaraan yang kuat antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam di zaman Rasulullah SAW, dengan persaudarakannya begitu. Nah, ini doa-doa seperti ini kita ambil, ya. Kalau kita bersalah, kita mengaku, kita menyesal, kita meminta ampun kepada orang yang kita salahi, yang kita zalimi, kita kembalikan haknya. Sebelum, kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat tidak ada bisa membayar kesalahan orang hanya dengan hasanat kita. Orang tersebut menuntut di akhirat, kalau kita nggak minta maaf, nggak minta ridhonya, nggak minta dihalalkan, dia bakal tuntut kita. Apa yang kita bayar? Hasanat kita diambil. Hasanat sholat kita, hasanat puasa kita, hasanat haji kita, hasanat zakat kita diambil. Sampai puas dia dengan dosa-dosa yang dia sakit di dunia tersebut. Maka sebelum la dinara wala dirham, yang di akhirat nggak bisa kita tebus, kita kasih duit lagi, nggak bisa. Bal yatahallalhu qabla yaumil qiyamah, untuk minta halalkan sebelum hari kiamat. Bagus, ya. Sebagian doa Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan oleh sahabat-sahabatnya, yang artinya dalam sekali dan mungkin ada sebab musababnya, diartikan oleh ulama di dalam kitab-kitab syarah Riyadhus Shalihin. Dan ini hadis terkenal di dalam Riyadhus Shalihin antara Bilal dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitulah, kita tidak melihat kita bangsawan, tidak melihat kita orang yang kaya. Kalau kita salah, kita ngaku, minta maaf. Itu juga nggak boleh menghina orang kulit hitam, artinya orang rendah, orang biasa, orang fakir. Yang ketiga, kesimpulannya harus kita bela, ini yang paling titiknya harus kita bela saudara kita Muslim. Ini sekarang malahan dicaci orang Islam, ulama caci, para habaib caci, nggak ada yang bela, nggak ada yang mengatakan, malah emang begitu kalau begitu, emang bukan dia bela, seorang-orangnya dia bela, atau didoain, atau dia puji, atau dia simpatis. Ini nggak simpatis, nggak muji, nggak bela, malah bilang emang begitu tuh. Nggak boleh kita. Nabi marah kalau lihat orang Muslim dengan orang Muslim tidak membela satu sama lain. Apa gunanya kita seiman, seagama, sama, dipersatukan oleh Nabi, Allah yang mempersatukan kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ayat kedua ni, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dalil-dalil ayat tentang persaudaraan kita se-Islam, seiman, kuat, maka disuruh kita bersatu, disuruh kita saling membela satu dengan yang lain. Kalau umat lain begitu, kenapa umat kita tidak? Ya kan? Umat mereka, umat non-Islam, waduh, persatuan kuat. Satu saja dianiaya, ngamuk sedunia. Betul nggak? Giliran kita ribuan yang mati, ratusan yang mati, puluhan yang mati, nggak ada. Malah tokoh kita mati, kita nggak berasa apa-apa. Ini jangan. Mudah-mudahan kita ditegur dengan sifat-sifat yang mulia, yaitu kita membela saudara kita yang dianiaya, yang dinista, yang dicaci, yang dihina oleh orang-orang kafir.
Hadis baru, hadis ke-50 dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sanadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna raf'a as-sawti bil-dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Bukhari mengutipkan perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas, perkataan sahabat yang selalu di belakang Rasulullah, yang ikut dengan Rasulullah, yang melihat segala gerak-gerik Rasulullah, mendengar sesuatu dari Rasulullah, diajarkan sesuatu oleh Rasulullah, selalu disampaikan kepada kita. Apa kebiasaan Rasulullah setelah sholat, setelah salam. Kata beliau, raf'as shawt bil-dzikr, setelah salam mengangkat suara berzikir. Setelah sholat salam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, di zaman Rasulullah kita mengangkat suara berzikir habis salam. Ada urutan-urutannya, ada bacaan-bacaannya Rasulullah SAW. Enggak bangun langsung, enggak kultum, enggak, zikir. Kita habis sholat langsung kultum. Apaan? Enggak ada zikir. Paham kan? Udah kayak keburu-buru. Saya di kampung saya, bukan di sini. Subuh gabungan, tahu nggak subuh gabungan? Udah kalau orang tuh buru-buru aja, dan zikir lebih afdal dari subuh gabungan. Habis subuh gabungan udah langsung megang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, orang udah berzikir. Nah, nggak boleh. Atau kultum langsung, nggak boleh. Zikir, angkat suara. Ini kata-katanya angkat. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, Allahumma antas salamu minkas, Allahumma la mani'a, Allahumma a'inna ala dzikrika, ayat kursi, subhanallah. Angkat suara. Ini orang-orang sonoan nggak mau. Paham orang sonoan? Hah? Saya dulu ngajar di satu masjid begitu. Saya bilang kalau saya mau ngajar, saya mesti angkat suara habis sembahyang. Oh, dia rapat dulu. Saya rapat dulu. Nggak ada, saya dari masjid ini nggak ada angkat suara habis sembahyang. Wah, dari mana dari ini? Rasulullah ngajarin sahabat baca apa? Sahabat nggak dengar dong. Sahabat nggak paham kalau nggak diajarin sama Rasulullah. Emang bisa dengar suara? Rasulullah mengangkat suara ngajarin sahabat. Sampai ini dalil-dalil doa habis sholat, siapa yang ngajarin? Sahabat tahu langsung. Nah, tahu sahabat. Sahabat baru pada masuk Islam. Wudu aja diajarin Rasulullah angkat suara itu berapa puluh doa. Ada 40 doa habis sembahyang. Ayo, silakan berani ngumpul doa 40 doa dari sholat. Selepas sholat doa Rasulullah. Ini banyak banget dibaca Ustaz. Ada orang yang lain. Belum yang mana istighfar, belum syahadat, habis sholat, itu semuanya ada di Jami' Shaghir. Ngangkat suara, bukan kultum, bukan langsung main. Selamat datang kepada sekolah, alhamdulillah, doa dulu, istighfar dulu, ya, pahalanya ada lagi. Yang membaca istighfar 3 kali pahalanya begini. Yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 10 kali pahalanya begini. Yang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali pahalanya begini. Allahumma antas salamu minkas salam pahalanya begini. Allahumma la mani'a lima a'taita pahalanya begini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa Rasulullah. Allahumma sunnah huda wa tuqa. Allahumma nisfaka Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja'indana min a'malina. Allahumma nisfaka fi'lal khairat. Semua ada. Ayat kursi sebagian Rasulullah membaca, kadang-kadang amanah Rasul. Bahkan Rasulullah membaca ayat kursi, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Orang-orang kita dari dulu ini, dari kita kecil, gara-gara ada orang yang begitu aja pada takut. Paham kan ya? Muslim-muslim masjid berani. Jangan kita digusur sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
Lawan. Dari mana dalilnya? Nggak boleh kita berzikir, nggak boleh kita angkat zikir habis sembahyang. Marah kita. Itu dimatikan sunnahnya Rasulullah, dipendam sunnah Rasulullah. Jangan Rasulullah marah. Akhir zaman nanti sunnah-sunnah akan dikoyak-koyak, dirobek-robek sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau giliran yang lain masih silahkan deh, nyakit nggak apa-apa deh. Tapi kalau giliran yang nggak ada apa-apaan dia mau rubah sunnah Rasulullah nggak bisa, dia marah gitu. Rasulullah ada tanganin yang bagus mau dirubah sama dia. Ada yang lebih bagus dari Rasulullah? Nggak ada. Nah, maka doa-doa silahkan pelajarin tuh. Kalau doa-doa Rasulullah bukan sedikit di dalam setiap sholat, diambil oleh sahabat menjadi doa yang ampuh, bacaan yang ampuh. Ayat kursi tadi, syahidallahu walillahumma malikal mulki la ikraha fiddin, terus amanah rasul. Ada dalilnya, nggak mungkin nggak ada dalilnya. Ngaji dulu, tanya dulu ke ulama, jangan inti main bilang nggak ada dalilnya. Enak aja bilang nggak ada dalil dengan ngaji. Baca kitab nggak bisa. Ayo baca kitab di depan kita. Jangan main di podium-podium bilang nggak ada dalil. Enak aja nggak ada dalil. Ada dalilnya semuanya dari doa-doa Rasul. Sayyidina Abdullah bin Abbas, misalnya Rasulullah yang langsung sering di belakangnya Rasulullah dengan logika aja. Apakah didengar orang nggak bicara pelan sama sahabat puluhan? Dengar nggak? Nggak masuk ke akal. Rasulullah ngajarin apa-apa pasti pakai suara diangkat nggak? Bahkan diulang berapa? 3 kali supaya sahabat ini teratur, seragam, bacaannya seragam, semuanya barang. Bukan artinya kita ganggu orang. Yang salah dia kalau dia telat sembahyang, kalau orang sembahyang diganggu. Yang salah siapa? Hah? Dia yang telat kan? Yang datangnya telat tadi diganggu begini. Dia harus sembahyang. Yang telat ente bukan kita yang telat. Kita jalanin terus dong. Masa gara-gara satu orang kita diam? Paham nih? Dia bilang tadi ganggu orang. Ganggu apa? Ganggu orang. Asal zikir mengganggu orang. Nah ini suka-suka. Dan mudah-mudahan itu hilang semuanya dari bumi Indonesia lagi. Jangan kita ambil paham-paham yang nggak masuk di akal. Rasulullah mengajarkan doa-doa, puluhan doa tadi. Nah, mungkin nggak ada suaranya. Dididik sama Rasulullah supaya diatur habis sembahyang baca doa ini. Ini doa ampuh, bacanya begini. Orang yang nggak punya kerjaan dulu di masjid diajarin Rasulullah ma'udzuka minal hamdi wal hasan. Berdoa Rasul. Mu'adz bin Jabal dia diajarin doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di akhir salat semuanya dibaca. Ayat kursi syahidallahu mana rasuluh walillahumma malikal mulki, ada semuanya dalil-dalil. Nah ini perkataan Abdullah bin Abbas bahwa mengangkat suara setelah zikir dari sholat, tiap waktu, sholat 5 waktu, ya bukan sholat sunnah nggak usah gitu. Sholat 5 waktu, bagi imam angkat suara, jangan takut siapa imamnya, angkat suara bagus. Ya. Buat apa nak? Dikatakan Rasulullah jangan samakan masjid dengan kuil. Kuil diam aja nggak ada suara. Kita nggak disuruh apa? Gemakan suara di masjid. Allahumma sholli wa sallim. Islam menggema. Amin. Kata Abu Hurairah kita disuruh angkat suara amin itu. Karena amin itu nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberi aman, pemberi ijabah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir di hari raya, angkat suara. Takbiran, angkat suara. Nggak mengganggu semua orang. Kalau nggak ganggu, kita ambil ini kita matiin, kita baca di masjid, nggak ganggu kan? Kalau dibilang mengganggu, paling 5 menit, 10 menit, semua doa dibaca, iya kan? Memang seterusnya nggak?
Enggak. Allah Maha Atas Salam, la ilaha illallah wa la syarikalah, subhanallah 33, doa paling berapa sih? Enggak ada 10 menit. Sama sama sholat gitu. Oke, enggak buka lagi. Nah ini semuanya orang-orang yang mau memadamkan nur agama Islam, cahaya zikr dia memadamkan. Yuriduna, kata Allah, yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang kafir dia kebawa otaknya, otak kufur. Kata Allah, mereka menginginkan memadamkan cahaya Islam, tapi Allah akan menyempurnakan cahaya Islam. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. 3 ayat itu berulang-ulang. Biarin dia gak suka orang-orang kafir, biarin gak suka orang-orang munafik, biarin gak suka orang-orang musyrik. La haula wala quwwata illa billah. Itu hadis ke-450. Hadis yang baru. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Hadis bagus tentang bagaimana pemimpin itu bertanggung jawab kepada rakyatnya. Imam, dahulu imam adalah pemimpin muslimin, imam muslimin, yang mana pengganti khalifah pertama, ketiga Amirul Mukminin, baru yang ketiga lapisan abad ketiga dipanggil imam muslimin, imam. Baik dia menjadi imam khutbah dan imam sholat, dan dia juga langsung merangkap menguasa. Masya Allah, orang-orang dahulu begitu. Dianya alim, dianya raja, dianya juga penguasa. Dianya penguasa, dia yang menjalankan khutbah, dia yang menjalankan imam sholat. Itu jarang, udah hilang sekarang. Itu penguasa-penguasa, imam-imam, semuanya adalah tanggung jawab kepada rakyatnya. Al-imam ra'in, imam muslimin, orang-orang yang diangkat, yang dipimpin, yang dipilih, yang dia melanjutkan imamatul muslimin, dia bertanggung jawab. Artinya akan dipertanyakan oleh Allah, akan diminta pertanggung jawab. Kita dia 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali minta pertanggung jawab. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala selama masa umur hidup akan ditanya oleh Allah satu-satunya di padang mahsyar yang mulia. An-ra'iyati, bagaimana sikapnya dia, tanggung jawabnya dia kepada rakyatnya. Karena kita semua manusia, termasuk juga ada tanggung jawab masing-masing. Kullukum ra'in, kalian semuanya, laki perempuan, yang besar dan yang kecil, semuanya ada tanggung jawab. Diibaratkan ra'in adalah penggembala domba. Dia menggembala 50 domba, pulang mesti 50. Kalau satu hilang, dia tanggung jawab. Misalnya begitu. Penggembala, apa yang ditakutkan? Serigala. Serigala itu syaitan. Diumpamakan oleh Nabi selalu, jangan berpisah dari penggembala, jangan berpisah dari umat, dari imam. Bersatu. Kalau engkau berpisah, engkau dimakan serigala. Itu tadi orang-orang yang dicuci otaknya, orang-orang yang menjadi orang-orang pemikirannya na'udzubillah keluar dari Islam, bahkan membenci Islam, membenci sunnah Rasul, bahkan dia mau memadamkan, dan sifat munafiknya tidak membela Islam, tidak membela orang Islam, tidak membela ulama Islam. Ya, ini semuanya tanggung jawab satu sama lain. Kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian semuanya akan ditanyakan terhadap rakyatnya. Al-imam ra'in, ya, pemimpin juga dia harus. Sayyidina Umar tatkala dia berkata, kalau ibaratnya di kota Irak ada satu binatang, yaitu binatang penyu, kura-kura kalau bahasa kita, ada yang dibunuh atau dipukul atau dimatikan, aku bertanggung jawab ke sana. Ada perempuan Islam dianiaya oleh orang Yahudi, aku jalan ke sana. Oh, itu saya zaman sekarang Yahudi namanya.
Yang pakai Yahudi. Kalau orang Islam ada nggak? Nah, Yahudi kalau ada atau mati, habis dunia semua. Paham nggak ya? Israel maksudnya. Kalau ada mati satu mati, ribut sedunia. Masuk ke PBB. Orang Islam mati sekian ratus di PBB nggak diangkat-angkat, nggak dibicarain. Nah, bagaimana itu Nabi kita yang punya waktu itu, punya kekuasaan satu umat Islam, ada sesuatu kejadian langsung pemimpinnya yang turun, bukan negeri, bukan bencana, satu umat Islam ya. Sampai Sayyidina Umar dengan mukjizatnya, dengan karomahnya, dia mendengar katanya teriakan seorang wanita berteriak di Irak, jauh jaraknya, wah Mu'tasimah, mana yang menolong aku wahai Amirul Mukminin. Dengar Sayyidina Umar, silakan ambil kuda ke jalan bersama. Ada perempuan dianiaya di Irak, antara Madinah dan Irak. Begitu orang-orang yang agak pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Warajul ra'in di ahlihi, itu pun di rumah tangga, seorang bapak, seorang suami, dia pemimpin terhadap anak keluarganya. Bahwa mas'ulun an ra'iyah. Nanti dia bakal ditanya di hadapan Allah tentang sholatnya, tentang amanatnya, tentang akhlaknya, auratnya, tentang pergaulannya, tentang uang masuk haram, halalnya. Masya Allah, akan ditanya kita, tanggung jawab kita kepada Allah nanti bagaimana tanggung jawab kita kepada anak istri kita, dari mana uangnya, untuk apa uangnya, begitu juga pendidikan anak-anaknya, begitu juga akan ditanya tentang sholatnya, auratnya. La haula wala quwwata illa billah. Kita takut sekali urusan keluarga. Kita nggak mau banyak dosa sama orang lain, dosa sama keluarga aja ditanya sama Allah. Dosa sama keluarga ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas'ul akan ditanya oleh Allah an ra'iyatih, terhadap bawahannya, rakyatnya, seorang bapak, rakyatnya, istri dan anak-anak. Wal mar'ah, giliran perempuan, istri di rumah, dia juga ra'iyah, pemimpin. Maaf, laki lagi kerja, laki musafir, yang berkuasa di rumah adalah ibu kita, istri kita, dia berkuasa. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya wanita apabila laki berangkat, dia jaga harta wanita suaminya, dia jaga kemaluan dirinya. Itu wanita yang saleh. Dia pimpin anak-anaknya, dia pimpin harta masuk keluarnya, bukan dia boros, bukan dia keluar, bukan dia koyak-koyak ada lagi. Nah, itu wanita yang saleh. Karena apa? Dia bertanggung jawab di rumah tangganya. Jam pagi, jam keluar, anak kita ditanya kemana dari mana, sholat apa belum. Itu orang-orang tua kita sangat-sangat mengamalkan hadis. Dari mana ke mana, makan di mana, makan ditanya. Takut-takut salah makan, takut-takut haram, takut-takut begitu. Dari mana duitnya? Yo, di rumah siapa makan? Sembayang tak dengan orang? Kita mending di rumah orang tak sembayang akhirnya karena rumah orang. Malu? Enggak. Kalau kita pergi kelamaan di rumah orang, sembayang di rumah orang. Dari kecil udah ditakutin semuanya bahwa itu akan ditanya ibu, ditanya bapak terhadap anak-anaknya yang perempuan zaman sekarang. Naik apaan aja, naik motor, naik ojek, mobil, pagi, siang, malam, bertanya waktunya, pulangnya, jamnya, disiplinnya, pakaiannya, auratnya, Masya Allah, pergaulan bebasnya, takut-takut sehari itu kena dia bergaul, udah cinta sama orang lain, udah. Bisa aja kan begitu. Atau pergaulan kotor, naudzubillah dengan film-film, dengan foto-foto, atau apa lagi anak sekarang dengan rokok dulu, nanti akhirnya masuk sedikit-sedikit. Ini bisa rusak sehari, nggak pakai lama itu. Nah, kalau kitanya bapak ibunya lepasin aja begitu, nyeselnya nanti tangisan terakhir. Wal khadim ra'in fi mali sayyidih, Masya Allah.
Si pembantu dikuasakan, diberikan tugas, diberikan tanggung jawab rumahnya, kebersihannya, kedisiplinannya, masuknya, kunci pintunya, apa-apapun itu tanggung jawab siapa? Khadim. Tanggung jawab daripada seorang pembantu di rumah yang dia merawat rumah sayyidnya, rumah majikannya, kuncinya nggak boleh dikasih orang lain, nggak bisa orang masuk sembarangan, nggak boleh memasukkan orang. Ini banyak nih masalahnya, panjang. Ya, nggak boleh dia memasukkan, nggak boleh membuka aurat aib rumah dalam. Suami begini, bapak begini, diceritain sama orang. Alhamdulillah minta dosa ini. Ini pembantu karena dia tanggung jawab rumah yang diberikan tugas di dalamnya itu, dari makanan, dari pakaian, dari yang lain-lain. Bukan lagi kerja keras, bukan. Artinya dia bertanggung jawab menjaga rumah tersebut, menjaga auratnya juga. Itu berat sekali seorang pembantu hadir zaman dahulu budak ya, terhadap majikannya. Dia akan ditanya juga oleh Allah. Ya Allah, sama Nabi mempersamakan tadi orang besar, baik keluarga, bapak, baik istri, baik pembantu, ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala atas tugasnya, atas dia penjagaannya di rumah orang tersebut. Ya Allah. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab, wa hasibtu an qadara ar-rajulu ra'in bi mali abi. Anak pun, anak kita besar, kita sudah kasih tanggung jawab, dia udah bisa gantiin bapaknya, dia pulang ke toko atau pulang ke toko diberikan misalnya harta yang pegang, itu juga dia anak yang besar itu menjadi tanggung jawab kepada adik-adiknya. Jangan dimakan adik-adiknya, jangan dia makan hasil yang diberikan kepercayaan oleh bapaknya. Ini teguran Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah. Kita punya anak udah gede, kalau yang lain ada dia kecil kita taruh duit dengan dia, kita kasih tanda tangan, kita kasih kartu, kita kasih saldo, kita kasih tabungan, dia harus tanggung jawab. Sebelumnya kita bilang, ini adik-adikmu banyak, jangan kau menyimpang, dikasih pelajaran sama orang tua. Nabi itu kepada anak yang terbesar yang memberikan tanggung jawab kepada adik-adiknya. Siap kalau ada yang dimakan habis ada. Kalau dia hilaf dia bisa diganti namanya semua. Terjadi betul nggak? Nah ini semuanya udah ada Nabi kita Muhammad SAW. Wa mas'ulun an ra'iyatin. Kalian semua tadi yang aku sebutkan, setiap personil, setiap imam, setiap pemimpin, sebut apa aja deh. Dari presiden sampai ke RT, sama itu pemimpin semua. Gak ada yang gak bertanya sama Allah. Ya. Begitu juga bapak atau suami, begitu juga turun istri, ganti kalau tidak ada bapak, tidak ada suami. Begitu juga membantu, menjaga rumah dari keamanan, dari segala-galanya, aurat dan seterusnya. Begitu juga anak yang terbesar, ya. Gak boleh dia memakan harta adik-adiknya karena diberi kepercayaan oleh orang tua. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia akan kembali kepada Allah. Nah, sering Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kenapa ada sambungannya hari kemudian? Pertanyaan di sana semua. Di sana akan diungkapkan, di sana akan ada daripada printnya harian. Segala apapun tercatat, nggak ada yang terlupakan, yang nggak ada yang terlewat sama Allah Subhanahu wa taala akan ditanya di hadapan Allah. Ini yang berat, ini yang dibenahi ulama takut sekali dipertanyakan kita di akhirat. Di dunia enak kita lepas, mungkin aman, mungkin tidak ada sesuatu, tapi di akhirat nggak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, atas anak istri kita, atas rezeki halal dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan kita dipertanyakan dan kita bisa membalas menjawabnya dengan baik. Amin. Iya.
ونفعل إن شاء الله تعالى من الآمين. وانفعنا ببركتهم ومن حسن خدمتهم وأعنا في طريقتهم ومعاباتهم الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.